Wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah administrasi dan supervisi Bapak Fikri Farihin MPDI. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang materi perencanaan pendidikan. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan ini adalah suatu proses penetapan keputusan yang berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai, sumber-sumber yang akan diberdayakan, teknik ataupun metode yang dipilih secara tepat untuk melaksanakan tindakan selama kurun waktu tertentu agar penyelenggaraan pendidikan tersebut itu dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan bermutu, seperti itu. Dan yang kedua yaitu tujuan, di mana tujuan perencanaan menurut Dekdiknas tahun 2006 yaitu menjelaskan bahwa perencanaan pendidikan di lingkup sekolah ini memiliki 5 tujuan. Yang pertama yaitu menjamin perubahan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan risiko yang kecil, yaitu yang pertama. Yang kedua yaitu mendukung koordinasi antar pelaku sekolah, dan yang ketiga menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah dan dinas pendidikan kabupaten kota, dan antar waktu, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Yang nomor 4 yaitu mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat, dan yang kelima yaitu menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan keadilan dan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu pendekatan. Pendekatan perencanaan dalam perumusannya yaitu perencanaan pendidikan dapat digunakan pendekatan yang dengan tiga pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan perencanaan tenaga kerja, di mana ini diarahkan agar tercipta lulusan yang memiliki skill atau kemampuan yang dibutuhkan dunia kerja dan perkembangan zaman. Salah satu contoh yaitu perencanaan pendidikan yang mengarah pada pendekatan tenaga kerja adalah program Life Skill di sekolah atau Board Based Education. Yang kedua yaitu pendekatan permintaan sosial, di mana pendekatan permintaan sosial ini bahwa perencanaan pendidikan mengakomodasi atau aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat dalam berbagai dimensi kehidupan moral, sosial, ekonomi dan lain-lain. Yaitu contohnya perencanaan pendidikan mengarah pada pendekatan ini adalah pendidikan inklusi, yaitu wajib 9 tahun misalkan, seperti itu. Yang ketiga yaitu pendekatan nilai baik, bahwa pendidikan adalah social oriented, namun dalam prakteknya tetap mempertimbangkan nilai efisiensi dalam pengertian mengurangi pemborosan dan meningkatkan nilai-nilai tambah. Dan yang keempat yaitu prinsip perencanaan. Perencanaan pendidikan dijelaskan dalam Dekdiknas 2006 dalam perinciannya, sedangkan Bartat dan Tul tahun 1979 mengungkapkan dimensi sebagai prinsip perencanaan pendidikan itu ada 9. Yang pertama signifikansi, dan yang kedua feasibility, dan yang ketiga relevansi, dan yang keempat kepastian, dan yang kelima yaitu penghematan, dan keenam adaptabilitas, dan 7 waktu, 8 monitoring, dan 9 subjek matter. Yang kelima yaitu jenis dan lingkup perencanaan. Sedangkan lingkup perencanaan
yaitu terdiri dari tiga perencanaan, yaitu yang pertama perencanaan mikro, yang kedua perencanaan meso, yang ketiga perencanaan makro. Yang keenam yaitu tahap perencanaan. Tahap perencanaan dikembangkan menurut Berhat dan Tul, yaitu ada 6. Yang pertama yaitu merumuskan visi, misi, dan nilai lembaga. Yang kedua analisis lingkungan sekolah, dan yang ketiga faktor-faktor kunci keberhasilan. Yang keempat yaitu tujuan dan sarana. Yang kelima strategi kebijakan, program, dan kegiatan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi kinerja. Dari pemaparan tadi kita dapat simpulkan bahwasanya perencanaan sebagai suatu alat dalam menentukan data, dalam menetapkan langkah-langkah serta usaha yang akan diambil dalam mencapai tujuan pendidikan. Dari langkah-langkah yang telah ditetapkan tersebut diharapkan dapat diperkirakan kebutuhan pendidikan di masa depan yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu. Skala prioritas dari kebutuhan pendidikan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya akhiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.